Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis penyajian data ketiga. Pengertian analisis data merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat ketertarikan, membuat perbandingan, persamaan, dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan serta pertanyaan penelitian yang diangkat. Adapun pengertian teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk mengambil kesimpulan dan menentukan solusi permasalahan yang diangkat. Penjelasan berikutnya yaitu analisis data, statistik inferensial atau analisis faktor. Statistik inferensial merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menafsir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama, di mana analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Tujuan utama analisis faktor untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel latin atau variabel bentukan. Berikutnya ada proses analisis faktor. Secara garis besar tahapannya ialah: yang pertama, merumuskan masalah; yang kedua, menyusun matrik korelasi; yang ketiga, ekstraksi faktor; yang keempat, meteorasi faktor; yang kelima, interpretasikan faktor; yang keenam, pembuatan fokus scores; dan yang terakhir, pilih variabel surrogate atau tentukan summated scale. Kemudian ada analisis conjoint. Analisis conjoint merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk tertentu didasarkan pada atribut yang ada pada produk tersebut. Dalam proses analisis conjoint akan memberikan ukuran kuantitatif terhadap tingkat kegunaan, utility, dan kepentingan relative importance suatu atribut dibandingkan dengan atribut lainnya. Teknik analisis conjoint penting karena ada banyak faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen dalam menentukan pilihan suatu produk. Yang terakhir ada analisis cluster. Analisis cluster merupakan analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau observasi yang berbeda ke dalam kelompok atau cluster sehingga kesamaan antara objek dalam kelompok maksimal dan kesamaan antar kelompok minimal. Analisis ini merupakan teknik analisis statistik multivariat yang mengelompokkan observasi berdasarkan beberapa variabel atau filter. Adapun tujuan dari analisis cluster ialah membuat kelompok atau cluster dengan memaksimalkan kemiripan dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan antar kelompok. Dengan demikian, analisis cluster yang baik tentunya memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, homogenitas dalam kelompok cluster yang besar atau tinggi. Yang kedua, heterogenitas antar kelompok cluster yang besar atau tinggi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time guys.